Anda lihat tadi memang perayaan Imlek, tapi mungkin Anda nggak akan menyangka di mana itu terjadi. Itu adalah rekaman perayaan Imlek di Depok, tepatnya di Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Tapi jangan salah, Tunas Global adalah sebuah sekolah umum biasa. Di sana ada TK, SD, dan SMP. Di sekolah ini, para siswa datang dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Di antaranya dari etnis Tionghoa yang termasuk minoritas di sekolah. Sudah mulai terdengar? Oke. Kak Elok silakan. Nih ada namanya Kak Elok nih. Tunas Global memang punya falsafah pendidikan yang menarik. Para pendidik di sana tidak merasa sebuah sekolah hanya wajib memberikan ilmu pengetahuan. Sekolah seharusnya juga menanamkan keberagaman budaya dikenali dan dipelajari bukan semata untuk pengetahuan, tetapi juga untuk membangun respek, rasa keadilan, dan persahabatan. Perayaan Imlek di sekolah sama dengan perayaan budaya lainnya. Ini adalah momen belajar bagi yang minoritas maupun terutamanya bagi yang mayoritas. Ini adalah proses belajar yang berwujud pembiasaan penghargaan terhadap budaya dan kemanusiaan. Bisa dibilang praktikum tentang keadilan, loyalitas, dan persahabatan. Jadi perayaan Imlek itu diadakan sebagai bentuk pembelajaran tentang budaya Tionghoa. Kita tidak perlu mengingkari bahwa masih banyak yang menganggap warga Tionghoa bukanlah saudara sebangsa. Di Tunas Global, cara pandang semacam itu berusaha diubah. Mulai dari awal sekolah, siswa ditanamkan rasa persaudaraan dengan semua suku yang ada, termasuk kaum Tionghoa. Tahun ini kembali diadakan perayaan Tahun Baru Imlek di sana. Seluruh sekolah, mulai dari siswa, guru, dan karyawan terlibat di dalamnya, baik sebagai panitia, peserta lomba, pengisi acara, atau juga penonton. Ada pertunjukan barongsai, tarik kipas, sampai pemilihan cici koko. Peluburan dilakukan secara langsung dan para siswa pun melakukannya dengan sangat bahagia. Jadi menurut aku tentang acara Imlek kemarin itu seru banget. Jadi ada kayak beragam kegiatan gitu. Jadi ada lomba tarik kipas, ada lomba cici koko, dan ada penampilan barongsai dan liong. Jadi itu kayak kita bisa mengenal budaya Tionghoa lebih dalam gitu. Cici koko sih seru, tapi kalian semua kan KW. Apaan sih sombong mentang-mentang ori kau? Menurut saya tentang Chinese New Year, tentang event Chinese New Year Tunas Global 2025 itu sangat menyenangkan dan memiliki banyak aktivitas seperti tarian kipas, cici koko, dan lain-lainnya. Kami juga dapat melihat penampilan barongsai dan liong. Tunas Global juga peduli pada keberagaman agama. Di sana sebenarnya hanya ada satu siswa beragama Konghucu. Namun sekolah tetap menyediakan ruang ibadah Konghucu dan satu guru agama Konghucu. Ini tidak banyak loh dilakukan oleh sekolah lainnya. Oh ya, di sana terdapat juga 6 ruang belajar dan ibadah dari semua agama yang ada. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lengkap dengan guru agamanya masing-masing. Di Indonesia sebenarnya kan ada ya kewajiban setiap siswa harus memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi karena pertimbangan ekonomi, karena jumlah siswa penganut Konghucu sedikit, kebanyakan tuh sekolah tidak menyediakan guru agama Konghucu. Hal ini tidak terjadi di Tunas Global. Bukan hanya sang murid yang beruntung bisa belajar agamanya, tetapi juga seluruh murid. Mereka secara langsung bisa mengenal agama Konghucu dan itu melahirkan penghargaan atas keberagaman. Apa yang dilakukan Tunas Global ini memang luar biasa.
Tagline mereka adalah sekolah keberagaman. Terasa sekali semangat keberagaman di seluruh penjuru sekolah. Keberagaman ditempatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kearifan hidup bersama. Tunas Global sendiri berdiri tahun 2007. Pada awalnya mereka membangun hanyalah TK. Namun sejalan dengan waktu, kini mereka sudah membangun SD dan SMP. Prestasi mereka pun membanggakan. Kini SD Tunas Global sudah menjadi sekolah unggulan dan sekolah penggerak, akreditasinya tentu saja A. Dilanjutkan dengan membangun SMP Tunas Global di tahun 2014. Namun dalam waktu sekitar 10 tahun terakhir sudah dapat mensejajarkan diri dengan sekolah unggulan di Kota Depok. Salah satu siswanya memperoleh nilai maksimal 100 dalam ujian nasional matematika. Mereka juga tidak memaksakan kelas sesak dengan murid. Setiap tahun kapasitas maksimum hanya 3 rombongan belajar per angkatan dan dalam satu kelas berisikan maksimal 24 siswa dengan 2 guru untuk TK dan SD. Karena itu, kedekatan hubungan guru dan murid bisa terjaga erat. Terasa sekali para guru berusaha agar siswa senang belajar dan senang bermasyarakat. Bersumber dan melalui keberagaman dibangun suasana belajar, saling mengenal, kekurangan dan kelebihan satu dengan lain. Saling belajar dan bekerja sama, saling mengisi kekurangan. Bukan sebatas hubungan sosial kemanusiaan, tapi juga terhadap keberagaman alam semesta, sains, dan teknologi. Di Tunas Global diyakini keragaman adalah sumber dari segala sumber potensi keberbagaian atau perbedaan. Ada yang seharusnya dijodohkan atau dikombinasikan sehingga menjadi kekuatan atau potensi. 2 kepala yang berbeda isinya pasti lebih cerdas dari 100 kepala yang sama isinya. Tunas Global bisa menjadi percontohan sekolah yang baik. Saat Indonesia terancam oleh upaya memecah bangsa atas dasar suku, agama, ras, dan kelas masyarakat, pendidikan ala Tunas Global bisa sangat berarti. Respect pada perbedaan, adil dalam perlakuan. Kita tidak sama, kita kerjasama.